Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Jadi hei, berusaha keras. Chulinger berkata, kamu adalah seorang alkemis, profesi yang begitu mulia, kamu adalah harta karun di mana-mana, kau memiliki banyak keuntungan. Saya merasakan hal yang sama. Ye Chen, masih khawatir di saat-saat terakhir, menyeringai seperti bunga saat ini. Ketika berbicara tentang alkemis, Chulinger berkata, omong-omong soal pil spiritual, aku memiliki sebuah harta karun yang selalu para alkemis impikan. Di sini, Chulinger tersenyum misterius. Ketika dia mendengar ini, mata Ye Chen langsung berbinar, guru apa itu? Chulinger menjawab, resep untuk meracik pil dengan 3 garis. Guru, bagaimana kalau kau perlihatkan padaku? Chulinger berkedip, tetapi tidak bermaksud mengeluarkannya, tetapi menatap Ye Chen dengan penuh minat. Pil 3 garis, napas Ye Chen tiba-tiba menjadi tajam. Resep pil sangat berharga, belum lagi resep pil 3 garis. Ini bukan harta yang bisa dibeli dengan uang. Meskipun dia Ye Chen adalah alkemis, apalagi menyempurnakan pil dengan 3 garis. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan bermimpi, kau tidak akan mendapatkan resep itu dariku. Mengapa guru? Ye Chen hampir tersedak oleh kata-kata Chulinger. Itu adalah resep pil dengan 3 garis, akan tidak berguna untuk menunjukkannya padamu sekarang. Bahkan jika aku menunjukkannya kepadamu, kau tidak dapat melakukannya. Jika kau ingin membuat pil Fengan 3 garis, tingkat jiwa perlu mencapai tingkat Xuan, Lo. Yang harus kau lakukan adalah bekerja keras untuk meningkatkan tingkat jiwamu, dan ketika jiwamu mencapai tingkat Xuan, aku secara alami akan menunjukkan resep pil kepadamu, gurumu ini bukan orang yang pelit. Begitu kata ini keluar, Ye Chen menjadi semangat. Jadilah baik, berlatihlah dengan baik dan jadilah murid yang baik. Di sini, Chulinger secara sadar mendorong Ye Chen ke samping dan mendorong Ye Chen ke lingkaran di tengah lagi. Segera, 4 tugu jiwa bergetar berturut-turut, diikuti oleh suara gemetar yang bersenandung, dan gelombang suara berdesir di udara. Ye Chen mengertakkan gigi. Meskipun kepalanya sakit, dia tidak berteriak. Tugu jiwa masih bergetar, tidak menunjukkan belas kasihan, dan guncangannya lebih parah dari sebelumnya. Di lingkaran tengah Ye Chen, tubuhnya terguncang dan terpana, dan telinga berdarah, yang mengaburkan penglihatan dan kesadarannya. Namun, kepahitan bukan untuk apa-apa. Di bawah serangan tugu jiwa, jiwa Ye Chen disublimasikan dalam pengaruh halus. Dia pikir jiwanya seperti pedang kasar kosong, dan serangan tugu jiwa, seperti palu, perlahan-lahan jiwanya menabrak pedang yang tajam. Selain itu, beberapa kali ketika Ye Chen diserang oleh tugu jiwa, Ye Chen samar-samar menangkap perasaan aneh, seolah-olah Ye Chen bisa menjangkau untuk menyentuh penghalang untuk menerobos menaikkan tingkatan jiwa. Ye Chen tahu bahwa jika dia ingin menaikkan jiwa harus menerobos penghalang itu. Mungkin itu adalah kegembiraan Chulinger. Kali ini, dia bertahan selama lebih dari 1 jam tanpa jatuh. Itu bertahan lama tanpa jatuh. Di samping, Chulinger, yang sedang merawat kukunya dengan santai, melirik Ye Chen yang lemah, dan ada banyak kejutan di mata yang indah itu. Tidak heran kakakku mengatakan bahwa vitalitas dan tekadnya sangat ulet. Chulinger bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh mengejutkan bagiku. Ye Chen memuntahkan darah, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Di sini, Chulinger bergegas dengan tergesa-gesa,
dan datang ke sisi Ye Chen selangkah demi selangkah, dan kemudian menunjuk ke alis Ye Chen, dan lingkaran putih tercetak di benak Ye Chen untuk membantu Ye Chen menenangkan rasa sakit. Ketika kau masih berada di tingkat tahap inti manusia, aku tidak mampu bertahan selama seperti dirimu, kau telah memecahkan rekorku. Mungkin dia benar-benar bisa melampauiku. Setelah setengah jam, Ye Chen duduk menggosok alisnya. Tak perlu dikatakan lagi, apa saat itu guru juga menerima siksaan sebanyak ini guru. Ye Chen terus menggosok alisnya, yang bertahan selama lebih dari beberapa jam. Meskipun pikirannya meledak selama periode itu, dia sekarang sangat nyaman. Chu Ling'er berkata, ya. Bagaimanapun juga, tingkat kekuatan jiwa lebih tinggi dari tingkat kultivasi, tentu saja aku juga mengalami banyak kesulitan. Ye Chen menatap Chu Ling'er dengan ragu, apa maksud guru? Di sini, Chu Ling'er menatap tatapan ragu Ye Chen dan mengangkat bahu, kita adalah orang yang sama. Karena tingkat jiwa kita lebih tinggi dari kultivasi kita sendiri. Setelah mendengar ini dari Chu Ling'er, Ye Chen sedikit terkejut. Jiwamu lebih tinggi dari levelmu sendiri. Itu pasti. Chu Ling'er tersenyum. Guru berada di tingkat Dark Space, kan? Ye Chen ragu-ragu menatap Chu Ling'er. Benar. Itu berarti tingkat jiwamu adalah tingkat surgawi. Benar. Jadi, hanya satu langkah lagi kau akan mampu mengumpulkan inti spiritual. Benar. Astaga guru, kau selalu menyembunyikan kekuatanmu, bahkan aku yang adalah muridmu ini sama sekali tidak tahu kalau guruku ini sehebat itu. Chu Ling'er berkata, apakah kau ingin berlutut memeluk kakiku dan memohon padaku? Chu Ling'er menatap Ye Chen dengan mata besar. Peluk, aku harus memeluk. Bahkan tidak mengatakannya, Ye Chen benar-benar bergegas dan memeluk paha Chu Ling'er, wajah besar penuh mimisan, masih di kaki Chu Ling'er naik turun. Apa yang kamu lakukan? Chu Ling'er dipeluk oleh Ye Chen, tubuhnya gelisah, dan setiap kali dia bersentuhan dengan tubuh Ye Chen, dia tidak bisa tidak memikirkan malam itu ketika berhubungan intim dengannya, dan tubuhnya seperti sengatan listrik. Secara umum, pipi tidak bisa membantu tetapi juga tampak merah. Yah, sangat harum. Ye Chen tersenyum menyeringai, wewangian apa yang kau gunakan guru? Pipi Chu Ling'er lebih merah, dan dia bergegas mendorong Ye Chen yang menempel pada kaki. Lepaskan aku bocah. Ye Chen memeluknya erat-erat. Chu Ling'er tidak bisa menahan teriakan. Ada apa? Suara langkah kaki di luar ruangan batu terdengar terkejut. Segera, angin harum masuk, Chu Xuan'er datang dari luar, tetapi ketika dia melihat pemandangan Ye Chen memeluk paha adiknya yang saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya, dia tiba-tiba terpana di sana. Kakak, anak ini gila. Dengan tergesa-gesa, Chu Ling'er menatap Chu Xuan'er tanpa daya. Ye Chen menjadi bingung, kenapa memanggil kakak? Ye Chen masih memegang paha Chu Ling'er secara membabi buta dan sembarangan, dan melepaskan Chu Ling'er seperti sengatan listrik. Jadi kau adalah Chu Ling. Mata Ye Chen menatap Chu Ling'er, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat indah. Ya memangnya siapa lagi? Dada Chu Ling'er diganggu dengan ganas, menatap Ye Chen dengan ganas, pipinya merah, aku ingin tahu apakah itu malu atau marah. Mendengar ini, Ye Chen berkedut tajam di sudut mulutnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chu Xuan'er. Chu Xuan'er tidak seperti apa-apa, tetapi mengangkat bahu tanpa daya. Kali ini, wajah Ye Chen menjadi lebih menarik. Kupikir Chu Xuan lah yang selalu bersamaku belakangan ini. Tiba-tiba, Ye Chen hanya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya.
Bukan guru Cusuan yang telah bersamanya selama beberapa hari terakhir, tetapi saudara perempuannya Chuling. Sangat menakutkan untuk memikirkannya. Pada saat ini, Ye Chen menjadi suram. Saya khawatir dalam beberapa hari terakhir, Chuling telah menggerakkan pikirannya untuk mencekiknya lebih dari sekali. Bisakah kalian memberitahuku apa yang terjadi? Cusuan memegangi dadanya dan menatap saudara perempuannya Chuling dengan penuh minat. Kakak dia memeluk pahaku dan tidak mau melepaskannya, pipi Chuling bahkan lebih merah, dan dia masih menatap Ye Chen dengan serius. Oh! Setelah mendengar ini, Chu Xuan mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen berkata dengan panik, "Guru, ya. Dia yang memintaku untuk memeluknya. Kenapa kau benar-benar melakukannya? Aku hanya bercanda." Chuling sangat marah sehingga dia mengatakan itu. Ye Chen berkata, "Semua orang akan melakukan hal yang sama jika dalam situasi barusan. Lalu kupikir kamu adalah guruku." Ye Chen batuk dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kebenaran besar. Ye Chen selalu berpikir bahwa guru yang mengajarinya adalah Cusuan. Siapa yang tahu itu adalah Chuling. Jika aku tahu itu adalah Chuling, aku tidak akan berani memeluk pahanya. Melihat ekspresi Ye Chen, Chuling hanya menatap Cusuan. "Kakak, aku ingin mencekiknya." "Silahkan." Cusuan mengangkat bahu. Setelah mendengar kata-kata Cusuan, Ye Chen meniup tenggorokan, dan segera bangkit, dan hendak melarikan diri, tetapi Chuling yang bergegas untuk mengambilnya kembali, dan dia kokoh, dan langsung mengambil Ye Chen di tanah. "Apa?" Segera, jeritan serigala menangis Ye Chen melolong di ruang batu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum jeritan memudar. Ye Chen dihajar habis-habisan, Chuling berjalan keluar dari wajahnya dalam suasana hati yang putus asa. Sebelum pergi, dia tidak lupa menendang Ye Chen, dan di pipi yang indah. Adapun Ye Chen, semuanya terbaring di tanah seperti babi mati, sehingga dia bahkan tidak bisa mengenali gurunya. Cusuan duduk di samping minum teh, melirik Ye Chen dengan marah. Benar-benar tidak mengatakannya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen berbalik dan melompat, sepasang mata panda membeku, dan melihat Chuling benar-benar pergi, jadi dia lega. Ye Chen bergumam, "Chuling ini sifatnya benar-benar buruk dan sangat barbar, padahal malam itu ketika berdua gua benar-benar lembut. Nyalimu besar juga, bocah, kau bahkan berani menyentuh adik dari gurumu sendiri." Selain itu, Chu Xuan berkata sambil tersenyum. "Apa yang terjadi?" Ye Chen menyeka mimisan, dan dia pergi tidur dengannya, belum lagi memegangnya. Tentu saja, Ye Chen hanya mengatakannya di dalam hatinya, kalau tidak Cusuan mungkin akan mendengarnya dan membunuhnya jika tahu meniduri adiknya. Ye Chen menjawab, "Selain itu, guru, aku selama ini mengira kaulah yang sedang melatihku." Berpikir diejek, Ye Chen menatap Cusuan dengan marah, tapi Ye Chen hampir dibunuh oleh gurunya yang cantik. Cusuan berkata, "Lalu kalau memang benar aku, apa kau bisa seenaknya menyentuhku? Guru, apa kau akan menghajarku jika aku menyentuhmu?" Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Cusuan sambil tersenyum. "Kamu bisa mencobanya." Melihat ini, Ye Chen tertawa, Aku tidak akan mencobanya." Sebagai seorang murid, Ye Chen masih mengenal perilaku gurunya dengan sangat baik. Jika Ye Chen benar-benar bergegas dan memeluknya, dia akan dipukuli habis-habisan. "Kamu yakin tidak mencobanya?" "Tidak, guru, aku tidak berani menyentuhmu." "Karena kamu tidak mencobanya,
itu hal yang benar untuk dilakukan. Chu Xuan-er tidak lagi membuat masalah dengan Ye Chen, dan mengeluarkan pil dari tas penyimpanan. Makan itu. Chu Xuan-er melemparkan pil itu. Melihat ini, Ye Chen, yang tidak bisa menarik beberapa saat yang lalu, tiba-tiba bersinar matanya saat ini. Terima kasih, guru, hehe. Ye Chen telah melangkah maju dan menangkap pil itu, melirik pil itu. Matanya menjadi lebih panas karena kejernihan ini adalah pil dengan 3 garis. Nafas Ye Chen menjadi tergesa-gesa, tetapi momen ini harus diperingati, karena ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat pil tingkat tertinggi kecuali setengah dari pil keheningan roh langit dengan 6 garis yang dimilikinya. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air, dan melihat pil di tangannya dengan mata yang cerah. Ini seukuran anggur, tenang dan jernih, memancarkan aroma obat yang kuat, menghantui lingkaran cahaya biru. Hal utama adalah ia memiliki nafas yang membuat jiwa merasa sangat nyaman. Dan ini disebut pil jiwa yang merupakan pil yang menyehatkan jiwa. Di samping, Chu Xuan-er berbicara dan memperkenalkan pil untuk menyehatkan jiwa. Ye Chen bahkan lebih bersemangat ketika dia mengatakan ini, dan dia membuka mulut untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Namun, tepat ketika pil itu akan dikirim ke mulut, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, karena dia melihat fenomena aneh pada pil roh jiwa. Ya, diam-diam berbisik, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat pil roh jiwa lebih dekat, lebih akurat meletakkannya di depan mata kiri mata roda abadi, mata kiri membeku sedikit, Ye Chen terkejut menemukan bahwa dia dapat melihat dari pil roh jiwa sosok Su Fu yang sedang meracik pil ini. Untuk sesaat, dia ada di sana. Meskipun pil jiwa kecil, gambar yang dilihatnya dari pil jiwa diperbesar tanpa batas. Ini memang gambar Su Fu yang sedang meracik pil, setiap kunci untuk mengendalikan api diperbesar tanpa batas, dan itu tergambar di mata roda abadi. Itu adalah segel jiwa yang ditinggalkan oleh tetua Su Fu di pil obat ini, Ye Chen bergumam. Secara umum, alkemis membutuhkan kekuatan jiwa tingkat tinggi untuk mengatasi alkimia, dan setiap jenis ramuan yang diproduksi oleh alkemis memiliki jejak jiwa mereka. Jejak jiwa ini mengandung proses alkimia. Namun, tidak ada yang bisa melihat apa yang disebut jejak jiwa di pil. Disinilah Ye Chen terkejut, karena di bawah mata roda abadi, Ye Chen benar-benar mengetahui jejak jiwa yang tersembunyi di dalam pil roh jiwa. Dan itu tidak masuk hitungan. Melalui mata abadi, Ye Chen terkejut menemukan bahwa pil roh jiwa di tangannya bukanlah pil, tetapi ratusan tumbuhan, dan nama setiap ramuan dan berat setiap ramuan diambil olehnya. Dekomposisi mata peri sangat teliti. Mata roda abadi masih memiliki kemampuan sombong seperti itu. Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Aneh, kenapa seluruh proses paracikan pil ini dapat terekam di sini? Selain itu aku belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini sebelumnya. Ini berarti bahwa jika saya melihat pil, saya dapat mengembangkan metode untuk memurnikan obat pil itu, ramuan yang dibutuhkan, dan kunci untuk mengendalikan api. Selama tingkat jiwaku cukup tinggi, hanya dengan melihatnya saja, aku pasti dapat meraciknya sendiri dengan tanganku. Apakah ini bertentangan dengan langit? Mengapa aku tidak menemukan bahwa mata roda abadi masih memiliki kemampuan sombong seperti itu? Dalam bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membelai mata abadinya sendiri. Mungkinkah aku telah maju ke tahap inti manusia,
atau hari-hari inilah yang membuat kekuatan jiwa naik di ruang batu, yang mengilhami kemampuan potensial mata roda abadi. Chusuan berkata, kenapa kau malah bengong dan tidak segera menelan pilnya? Pikiran terputus. Ye Chen buru-buru menatap Chusuan menunjuk pil roh jiwa di tangannya, dan bertanya, Guru, apakah pil roh jiwa ini dibuat oleh Penatua Sufu? Kalau tidak, menurutmu, tentu saja. Setelah mendapatkan jawaban positif dari Chusuan Ye Chen bahkan lebih yakin bahwa tebakannya benar, segel jiwa yang dilakukan dari pil jiwa adalah milik Sufu. Pil jiwa tidak diragukan lagi dibuat oleh Sufu. Pada saat ini, Ye Chen bersemangat untuk melompat. Selain itu, dia tidak dapat menahan dorongan hati, yaitu, kembali ke kediaman Paman Zhang, untuk mengambil setengah dari pil roh keheningan langit dari dinding batu yang disembunyikan. Ye Chen dapat melakukan jejak jiwa pada pil roh keheningan langit, sehingga menyimpulkan metode pemurnian dari pil roh keheningan langit. Hahaha, dengan begitu aku akan menjadi kultivator terhebat di dunia ini. Kultivator terhebat di